Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pada pagi ini saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep cloud computing atau komputasi awan. Nah, sebelum melangkah lebih jauh ya, jadi istilah cloud ini digunakan itu hanya sebagai metafora untuk penyebutan internet saja. Jadi komputasi awan itu adalah bagaimana komputasi itu dilakukan di internet. Nah, mengapa disebut internet? Karena dulu sebelum berkembangnya cloud computing ya, tapi juga sekarang ini masih ada juga, masih banyak juga yang menggunakan konsep yang namanya on-premise. Nah, on-premise ini adalah kebalikan dari cloud ya. Jadi jenis cloud itu ada tiga ya. Ada private cloud, kemudian public cloud, dan juga hybrid cloud. Jadi untuk private ini bagaimana menggambarkan cloud itu hanya dapat diakses oleh suatu organisasi saja di jaringan mereka sendiri. Kemudian untuk public ini adalah cloud yang ada di internet ya, yang disediakan oleh berbagai cloud provider, misalnya ada Azure ya contohnya. Nah, kemudian hybrid cloud yang ketiga tadi itu adalah gabungan antara private dan public. Nah, maksudnya gabungan ini adalah ya misalnya dalam suatu perusahaan itu menggunakan dua teknologi ya. Jadi misalnya untuk data-data yang sifatnya mungkin tidak perlu diakses dari internet, itu hanya diletakkan di lokal saja. Kemudian untuk server yang perlu diakses dari internet ya diletakkan di cloud tadi ya. Nah, cloud ini ya bagi network designer mungkin sudah familiar sekali. Dari dulu mesti digambarkan internet itu sebagai awan ya, logo atau icon awan. Nah, itu hanya mewakili internet saja, tidak ada maksud sesuatu ya, maksud tertentu ya. Nah, di sini di gambar ini menggambarkan bagaimana layanan-layanan yang ada di lokal itu dipindahkan ke cloud. Jadi mohon maaf ini gambarnya. Di sini ada yang warna biru ini adalah service atau layanan yang ada di cloud. Di sini di paling kiri ada server ya. Ada berbagai jenis server, misalnya web server, kemudian juga ada maksudnya webmail ya, webmail server, kemudian juga ada file server. Kemudian di sini ada virtual desktop ya. Misalnya untuk perkantoran yang menggunakan desktop kantor ya. Maksudnya tidak menggunakan desktop dari karyawan itu, jadi menggunakan virtual desktop untuk mengerjakan pekerjaan kantornya. Kemudian di sini ada database server ya, yang biasa diletakkan di lokal ya, di lokal jaringan sini itu dipindahkan ke cloud. Kemudian juga ada aplikasi. Nah, contoh aplikasi ini misalnya di pemerintahan. Nah, di pemerintahan itu ada software yang hanya dapat diakses oleh jaringan lokal saja atau intranet ya, untuk misalnya pelaporan atau input data dan sebagainya, itu hanya untuk di intranet saja. Nah, tapi bisa juga dipindahkan ke cloud karena cloud ini menawarkan ya, selain juga menghemat biaya ya, itu juga menghemat yang namanya istilahnya infrastruktur yang dikelola ya. Jadi dari gambar ini ya, ini bisa dilihat bahwa server ini sudah tidak perlu diletakkan di jaringan lokal
ya tinggal di deploy, yang namanya deploy, atau di apa istilahnya, diinstal misalnya Ubuntu server, diinstal di virtual machine di Azure misalnya. Itu tinggal hanya dalam beberapa detik saja, server akan siap digunakan tanpa harus membuild servernya, kemudian juga melakukan perawatan fisik, ya fisik dari segi kebersihan, kemudian juga suhu, temperatur, dan sama ya, suhu dan temperatur, kemudian juga kelembapan dan keamanan dari gedung tersebut. Tentunya ini akan menghemat dari sisi effortnya, ya effort akan less effort. Kemudian juga dari jaringannya. Nah, jaringannya di sini hanya butuh jaringan internet saja. Nah, perkantoran nanti tinggal menyewa layanan internet saja, karena semakin meluasnya penggunaan internet khususnya di Indonesia, ya. Di Indonesia ini semakin meluas, ya, dari provider-provider lokal itu semakin mengembangkan infrastruktur jaringannya ke pelosok-pelosok desa. Tentunya ini akan memudahkan masyarakat dalam mengakses internet. Nah, jadi di dalam perkantoran hanya tinggal, ya, ini ada router, kemudian ada switch, kemudian di sini ada komputer, ya, komputer atau mungkin laptop pribadi karyawan, tetapi nanti bisa mengakses virtual desktop dari perusahaan tersebut. Jadi tidak mengganggu pekerja, maksudnya laptop dari karyawan tersebut, hanya melakukan remote saja, ya, melakukan remote SSH misalnya, atau virtual remote desktop connection via internet tadi. Nah, manfaatnya apa, ya, menggunakan cloud computing itu? Jadi kurang lebih ada 3, ya. Jadi dari delivery dari layanan komputasi tadi itu menggunakan model pay as you go, atau membayar sesuai dengan apa yang digunakan. Jadi kalau menggunakan virtual desktop, ya hanya menggunakan selama hanya dipakai saja. Kemudian juga ada namanya virtual machine. Kalau misalnya nggak digunakan, bisa dimatikan, bisa di stop layanannya. Kemudian kalau mau dipakai, nanti tinggal di start lagi dari Ubuntu atau Linux atau yang server lain. Kemudian jadi manfaatnya itu menurunkan biaya operasinya, ya. Biaya operasi jadi menurun. Kemudian juga menjalankan infrastrukturnya lebih efisien. Lebih efisien dari segi waktu, ya. Jadi tinggal membuka portal cloud-nya, tinggal start service-nya, sudah tinggal diakses saja dari komputer kantor atau laptop dari kantor tersebut. Kemudian juga menskalakan sesuai dengan perubahan bisnis. Misalnya semakin hari atau semakin hari semakin tambah tahun, semakin banyak dari pengguna yang mengakses web perusahaan. Jadi tinggal menskalakan secara bisa horizontal, ya, atau vertikal. Vertikal itu CPU, ya, CPU lebih di powerfulkan lagi. Kemudian juga ada RAM diperlebar lagi biar bisa nanti sesuai dengan permintaannya ada sekian ribu pengguna dalam 1 jam misalnya, itu bisa menyesuaikan dengan permintaannya. Nah, mengapa kita ini harus melakukan perpindahan ke cloud? Nah, jadi tim, ya, atau dari tim dari perusahaan tersebut dapat
mengirimkan fitur-fitur dari aplikasi perusahaan misalnya itu cepat lebih cepat dalam waktu hanya beberapa menit, tinggal deploy, aplikasi itu sudah dapat dijalankan dan juga dapat diakses ya secara up to date-nya oleh pengguna. Nah, mungkin itu konsep awal dari cloud computing. Insya Allah nanti akan ada versi selanjutnya. Baik, ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.